Bapakku datang. Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali untuk kebaktian bersama anak-anak secara online. Biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai setiap keluarga anak-anak yang sedang menyaksikan kebaktian hari ini. Berkati juga kami semua guru-guru di tempat ini agar boleh tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pimpin kebaktian kami ini Tuhan di dalam nama Tuhan yang kudus. Amin. Anak-anak masih tetap berdiri ya, karena kita mau bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Karena kita semua anak raja. Hatiku penuh nyanyian.
dalam surga, terima kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu yang begitu ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu untuk setiap kami dan juga anak-anak beserta mama-papa mereka Tuhan. Engkau Allah yang begitu luar biasa, begitu Allah yang ajaib, begitu Allah yang mulia, begitu Allah yang kudus untuk kami semua Tuhan. Pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami dan juga anak-anak di rumah beserta keluarga mereka. Dan Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap keluarga anak-anak ini Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhannya, dan biarlah di dalam setiap firman juga mereka mampu melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kata-kata doa dari Ibu Laura, doa dari guru-guru yang lain ya. Kita juga sudah memuji Tuhan ya kan. Senang sekali kalau kita semua bisa memuji Tuhan. Kenapa? Karena artinya kita masih dalam perlindungan Tuhan. Tetapi kalaupun kita ada yang mungkin sedang pilek, ada atau batuk, tapi kalian masih bisa memuji Tuhan, itu hebat. Nah anak-anak, pagi ini Ibu Nita mau bercerita kembali. Masih ingat waktu 2 minggu yang lalu Ibu Nita cerita tentang seorang Bapak Abram yang dipanggil oleh Tuhan, dan dia berkata, iya Tuhan, aku dengar-dengaran, aku taat, dan aku berjalan bersama Tuhan. Nah anak-anak, Bapak Abraham itu yang dijanjikan menjadi bapak dari segala bangsa, dijanjikan oleh Tuhan dia akan diberkati. Benar loh, dia menjadi orang yang sangat diberkati, sangat diberkati. Bahkan kalau nanti kalian juga boleh ya dengar cerita dari papa mama tentang Abraham ini. Abram menjadi Abraham. Nah sejak itu bapak ini terus mengalami bahwa Tuhan kalau berjanji dia menepati janjinya anak-anak. Sampai kepada dia punya satu orang anak laki-laki namanya Ishak, anak perjanjian ya. Anak perjanjian Bapak Abraham itu Ishak karena lahir dari istrinya yang bernama Sarah ya. Nah anak-anak, kalau kita sedang berbicara tentang kendaraan darat, saat ini kan anak-anak sedang berbicara ya tentang kendaraan darat sama Ibu Dita dan guru-guru ya kan. Ada mobil, ada motor, ada bus, ada kereta api ya kan. Dan kalau saat ini banyak sekali beraneka ragam kendaraan darat, maka zaman dulu kendaraan darat itu tidak banyak anak-anak ya kan. Belum ada mobil atau motor pada zaman Bapak Abraham. Tapi bagaimana mereka caranya berjalan dari satu kota ke kota yang lain? Seperti yang terjadi di Kejadian 24. Nanti papa mama boleh ya tolong anak-anak bacakan Kejadian 24. Ini adalah kisah bagaimana Bapak Abraham menyuruh, yang meminta tolong kepada orang kepercayaannya yang bernama Bapak Eliezer untuk pergi ke satu tempat, yaitu tempat dia akan mengambil istri buat anaknya. Dia nggak mau istri dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan, dia mau dari keluarganya. Nah, jauh sekali tempatnya. Lalu bagaimana caranya dia ke sana? Ada loh caranya anak-anak. Ibu Nita mau panggil teman Bu Nita ya, dia dari sana. Ayo dong, siapa namanya ya? Ibu Nita lupa nama dia. Entar dia aja ya yang kasih tahu anak-anak ya namanya siapa ya. Oke, kita panggil ya. Teman Ibu Nita. Teman Ibu Nita. Wow, di mana dia ya? Nah. Halo teman-teman. Kenapa kamu juga pakai masker? Kamu siapa? Aku datang dari jauh. Padahal aku datang sudah setengah bulan yang lalu. Tapi aku harus dikarantina. Karantina? Apa itu karantina? Aku dikarantina Ibu Nita. Di karantina itu teman-teman disimpan dulu, diisolasi dulu karena aku datang dari jauh.
aku datang dari Timur Tengah, dari negara yang jauh, dari luar negeri. Kan sekarang sedang wabah corona. Oh betul juga, makanya kamu pakai masker ya. Betul ya, kalau sekarang ini kalau datang tamu atau kita pergi ke rumah orang lain, jangan lupa ya pakai masker dan jaga kesehatan. Bahkan kalau boleh tidak usah kemana-mana dulu ya, diam di rumah dulu ya anak-anak. Nah tapi kamu kok, karena aku kan sudah booking tiket setahun yang lalu, jadi aku mau datang, aku kangen sama kamu. Ya oke. Nah kasih tahu dulu nama kamu siapa. Oh hai teman-teman, nama aku Tacil. Loh kok namanya lucu banget Tacil? Iya itu panggilan kesayangan, ontak kecil. Hah? Kamu kecil? Kamu tuh besar. Iya, tapi aku ini paling kecil Ibu Nita, karena yang benar itu besar sekali. Oh, kamu tuh masih kecil. Iya, aku ini kalau di antara unta-unta yang lain, aku masih bayi, ya teman-teman. Nah, lalu kamu itu kesini mau ngapain sih? Aku kan mau cerita sama Bu Nita. Oh iya, lupa, bener. Tacil, kamu kasih tahu dong kalau di Timur Tengah dulu, di Timur Tengah sekarang ini sudah ada mobil belum? Sekarang itu sudah ada, tapi dulu sekali belum ada, kecuali aku. Tapi jangan salah, sampai saat ini kalau mau naik ke gunung-gunung itu masih banyak juga yang menggunakan aku dan saudara-saudaraku Ibu Nita. Anak-anak tahu nggak sih binatang apa ini? Jangan-jangan anak-anak bingung ya karena dia pakai masker ya. Tacil, karena kamu pakai masker mungkin tidak terlihat. Bener, mungkin kamu nggak ketahuan sama anak-anak. Anak-anak yang tahu ini Tacil ini apa, nanti WA ke Bu Nita ya, kasih tahu. Bu Nita, aku tahu Tacil itu apa. Ibu Nita nggak mau kasih tahu, ya kan? Iya, boleh juga Ibu Nita. Nanti dari WA aku tahu anak-anak kenal aku atau tidak, oke? Karena minggu depan aku masih sama Ibu Nita. Boleh juga. Oke, Tacil, kamu cerita kenapa? Aku ada kakek. Hah? Maksudnya kakek dari dulu. Itu tahu loh Bu Nita cerita tentang kejadian 24 ini. Oh, jadi kakek kamu dulu tahu tentang kejadian 24. Iya. Tahu nggak teman-teman? Dulu itu kan belum ada mobil, belum ada segala sesuatu. Jadi kakek aku yang dulu itu yang menolong Eliezer pergi untuk mencarikan istri bagi anaknya Abraham. Oh, oke. Dan waktu itu kakek aku dulu nggak pergi sendiri. Dia perginya dengan 10 yang lain. Oh, oke. Lalu ngapain 10 orang banyak sekali? Kan persiapan untuk membawa istrinya Ishak ke Bapak Abraham. Ibu Nita kan punya ceritanya. Lebih baik Ibu Nita kasih tahu teman-teman aja. Betul juga. Kakak Angga yang punya. Ibu Nita sih minta tolong aja ya. Oh boleh. Kakak Angga itu yang ganteng kan? Iya, lebih ganteng dari kamu. Maaf. Oke. Kakak Angga, ayo kita kasih lihat anak-anak TK Samaria cerita tentang bagaimana perjalanan itu dimulai. Apakah ada mobil untuk mencarikan istri buat Ishak saat itu? Mari kita lihat sama-sama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, Aku mengambil sumpahmu demi Tuhan,
untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku. Harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku, bahwa engkau tidak akan mengambil perempuan Kanaan. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur, lalu berkatalah ia, Tuhan, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Maka datanglah Ribka. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Minumlah, Tuan. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Untuk unta-untamu juga kutimba air. Anak siapakah engkau? Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu. Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, lalu berkatalah ia, Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Lalu Laban dan Betuel menjawab, Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia, supaya ia menjadi istri anak Tuhanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Oh, begitu ceritanya. Oke, Tacil. Ibu Nta sekarang tahu deh. Ibu Nta pasti mengerti, anak-anak juga sudah menonton dengan baik ya, sudah melihat kisah perjalanan dari Eliezer. Iya, nah itu dia kakek aku, kakek dari kakek aku yang lain. Kalian jadi sekarang harusnya sudah tahu aku itu apa, iya kan? Betul juga. Dan Ibu Nita tahu nggak? Selama perjalanan itu, Eliezer itu benar-benar suka berdoa, teman-teman. Di mana saja dia berdoa. Oh begitu? Iya, dia berdoa, Ibu Nita. Kalau sedang makan dia berdoa, dia istirahat dia berdoa dulu. Dan dia selalu minta sama Tuhan untuk membuat perjalanannya berhasil. Maka itu dia berhasil melakukan apa yang Tuhannya itu katakan. Oh, benar juga. Jadi untuk mengerjakan segala sesuatu teman-teman, kita harus berdoa ya. Jangan lupa berdoa ya. Ada apapun berdoalah seperti Eliezer sehingga perjalanannya disertai Tuhan. Bukan cuma perjalanan, tugas-tugas kita, bahkan apapun yang kita alami, kalau kita berdoa, Tuhan pasti menolong. Oke? Nah,
Ibu Nita punya ayat buat anak-anak di dalam Yesaya 43 ayat 5a. Yesaya 43 ayat 5a. Coba kamu, Tocil, kamu bisa bacakan? Bisa Ibu Nita? Aku bacakan ya. Janganlah takut sebab aku ini menyertai kamu. Begitu. Oh, hebat juga. Janganlah takut sebab aku ini menyertai kamu. Berdua ya? Oke. Janganlah takut sebab aku ini menyertai kamu. Dia lebih keras dari Bunita suaranya. Ya gak apa-apa deh. Anak-anak juga ya, jangan lupa katakan ayat ini. Hafalkan anak-anak ya ayat ini ya dengan papa dan mama. Yesaya 43 ayat 5a. Janganlah takut sebab aku ini menyertai kamu. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Ayo Tacil kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami belajar dari firman Tuhan bahwa untuk apapun kami bisa berdoa kepada Tuhan. Kami bisa minta kepada Tuhan penyertaan Tuhan. Saat-saat ini di tengah pandemi yang masih ada, Tuhan Yesus tolong beri kami hikmat supaya kami tetap mematuhi peraturan yang sudah diberikan sehingga kami semua, lingkungan kami, keluarga kami boleh tetap dalam kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang sedih, Tuhan, Engkau ada bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan kami semua anak-anak hebat. Jadikan kami semua keluarga-keluarga hebat yang mengerti kehendak Tuhan dan percaya akan penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami pegang janji Tuhan. Kami tidak takut karena ada Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sedemikianlah firman Tuhan dan cerita dari Tacil. Minggu depan aku datang lagi loh teman-teman. Jangan lupa ya. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Sudah Tacil. Oke?